Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa ketemu dalam sesi bimbingan klasikal. Sebelumnya saya sapa dulu. Kalau Bu Guru menyampaikan semangat pagi itu silahkan kalian jawab pagi, 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 luar biasa, yes, seperti itu, bisa ya? Pagi, 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 luar biasa, yes. Baik, kita praktekkan sekarang. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Bentar, ada yang mau masuk. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Oke, tepuk tangan untuk semua siswa-siswi kelas 12 IPA 1. Luar biasa sekali semangatnya kalian, meskipun kita sudah siang, sudah lelah, tapi situasi siang ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman kelas 12 IPA 1. Baik, untuk hari ini kelas 12 IPA 1 ada yang di rumah dan ada yang berangkat ke madrasah atau mengikuti tatap muka ya. Tapi alhamdulillah kita bisa tetap ketemu semua, tetap bisa mengikuti sesi bimbingan klasikal ini. Yang di kelas bisa mengikuti dari kelas, yang di rumah juga bisa mengikuti dari rumah. Sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar kegiatan kita siang hari ini. Kemudian selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kehadiran dari semua siswa kelas 12 IPA 1 pada sesi bimbingan klasikal siang ini. Mbak Afrilisa? Hadiroh. Mbak Amelia? Hadiroh. Mbak Andini? Hadiroh. Mbak Anggi? Hadiroh. Oke, Mbak Awali? Hadiroh, Bu. Ya, Mas Bondan? Hadir, Bu. Ya, Mas Dwitian? Mbak Farah? Hadiroh, Bu. Terus Mbak Farah Prasista? Hadiroh. Mbak Firda Fitrianindina? Mbak Firda? Ada? Mbak Firda belum kelihatan. Mbak Fitri? Hadiroh. Oke. Mbak Mas Gusti Nabil? Hadir. Bagus. Mbak Hasna Nuha? Hadiroh, Bu. Baik. Mas Irham Habibi? Hadir. Ya. Mbak Maulidia? Hadiroh, Bu. Baik. Mas Muhammad Fajar? Hadir, Bu. Ya. Terus Mbak Nabila Najwa? Hadiroh, Bu. Ya. Kemudian Mbak Nadirah Dwi Maulidia? Hadiroh, Bu. Ya. Mas Nijar Renaldi? Hadir. Oke. Mbak Nurlaili Dwi Cahyani? Mbak Nurlaili belum kelihatan ya sepertinya. Kak Syahrul? Hadir. Oke. Mbak Rida Rahma? Mbak Rida, mana Mbak Rida belum hadir. Kemudian Mas Rizky Prastianto? Belum hadir juga. Mbak Rizka Nurrahma? Belum hadir. Mbak Rizky Nurrahmi? Belum hadir. Mbak Siti Mayiliani Hasti? Hadiroh, Bu. Mbak Teni Irmawati?
Masih off kameranya Mbak Teni. Mbak Tika Dwi Nur Afida. Hadirah, Bu. Oke, Mbak Windy Wulandari. Mbak Windy belum ya. Oke, yang baru saja masuk tadi ada Mas Rizky Bastianto. Selamat datang. Kita sudah mulai kegiatannya ya. Oke. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir untuk mengikuti kegiatan siang hari ini. Yang tidak hadir, semoga nanti bisa menyusul untuk bergabung bersama kita semua siang hari ini. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan topik bimbingan yang tidak biasanya kita bahas di kelas. Biasanya kalau kelas 12 kan dari awal kemarin kita topiknya seputar kelanjutan studi. Nah, topik hari ini berbeda, tetapi tentunya topik ini saya berikan berdasarkan hasil asesmen dari AKPD. Sebelum kita nanti membahas topik bimbingannya, Bu Guru akan memberikan kuis ya, ada sedikit kuis untuk bisa dikerjakan oleh anak-anak kelas 12 IPA 1. Yang di kelas mic-nya bisa di-mute dulu ya. Nah, ini kuis kita. Saya geser ke sini. Nah, silahkan bisa dikunjungi www.menti.com, kemudian nanti kalian masukkan ini kodenya 80790319, atau kalian bisa masuk ke link. Coba linknya saya copy. Nah, sudah masuk ya linknya ya. Silahkan itu diklik linknya, atau kalian bisa masuk ke menti.com dengan kode 80790319. Ini saya bantu tuliskan di kolom chat juga untuk yang kebetulan HP-nya sedang tidak digunakan untuk Zoom meeting. Saya kirim juga di WA group ya. WA group kelas 12 IPA 1. Sudah ditulis jawabannya? Silahkan dituliskan jawabannya. Di situ ada pertanyaan, silahkan tuliskan satu keinginan terbesar yang ingin diwujudkan yang pertama kali terpikirkan. Itu apa? Ditulis di link yang sudah Bu Guru bagikan. Ayo, baru 4 ini, baru 4 yang masuk. Tadi satu kelas kan harusnya ada 29, kemudian yang tidak hadir hanya 6. Sudah ada yang menyusul masuk. Silahkan langsung dijawab ya. Wow, keterima SNMPTN beasiswa. Terus memiliki pekerjaan tetap. Terus ada lagi yang menulis mempunyai pekerjaan tetap. Ini sama dengan yang hijau. Financially secure. Wow. Terus adzan di Jepang. Boleh ya. Jadi dosen atau dokter ya, amin. Ayo baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 yang menuliskan ya. Punya banyak uang. Amin. Bu Guru juga pengen punya banyak uang. Menjadi pengusaha muda. Amin. Terus lulus sarjana. Amin. Semoga tercapai. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata ketika kalian diminta untuk menuliskan satu hal yang pertama kali terpikirkan tentang keinginan yang paling ingin diwujudkan, itu jawabannya ternyata banyak ya, berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang beda ya. Ini ada yang ingin menjadi pengusaha muda, ada yang ingin sukses dunia akhirat, ada yang ingin punya bisnis makanan, ada yang ingin punya banyak uang, ada yang ingin memiliki pekerjaan tetap, ada yang ingin mempunyai financially secure, ada yang mau jadi lulus sarjana, ada yang nulis satu kata sukses. Terus ada yang menulis menjalani hidup dengan tenang, ya, dan sebagainya. Ini enggak saya baca semuanya.
jadi dosen atau dokter, punya banyak uang. Wow. Bu Guru doakan semoga apapun yang menjadi keinginan kalian, jika ini memang keinginan terbesar kalian, mudah-mudahan dapat diwujudkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tadi kuis yang sudah Bu Guru bagikan di mentimeter.com. Topik layanan kita siang hari ini adalah tentang menetapkan tujuan atau target dengan metode SMART. Nah, nanti seperti apa sih metode SMART itu? Terus, kenapa kita harus punya tujuan atau target? Kenapa harus menggunakan metode yang SMART? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, tujuan dari kegiatan ini secara umum agar peserta didik kelas 12 IPA 1 dapat menyusun tujuan atau target yang ingin dicapai dengan SMART. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama peserta didik dapat menguraikan pentingnya membuat tujuan atau target dengan metode SMART. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara tujuan atau target yang SMART dan tujuan atau target yang tidak SMART. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat tujuan atau target dengan metode SMART. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, nanti tidak semua tujuan ini kita capai pada pertemuan siang hari ini. Jika memungkinkan inginnya dicapai semua, tetapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, maka pada pertemuan kali ini, target Bu Guru adalah kita bisa mencapai pada tujuan pertama dan tujuan kedua. Adapun langkah kegiatan kita hari ini, yang pertama Bu Guru akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengertian tujuan atau target dan mengapa kita penting untuk menyusun target. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak tayangan video pendek tentang cara menetapkan tujuan atau target yang benar atau setting goal yang benar. Kemudian yang ketiga, nanti silahkan kalian mencatat hal-hal penting dari penjelasannya Bu Guru dan juga dari video yang Bu Guru tayangkan. Nanti catatan kalian akan Bu Guru tanyakan di akhir sesi. Bu Guru acak siapa yang akan Bu Guru berikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal penting yang sudah didapat dari kegiatan hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Siap, Bu. Oke, luar biasa. Semangat sekali. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa itu tujuan atau target? Ada yang bisa menjawab? Mbak Awali, target itu apa Mbak Awali? Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, Bu. Bagus sekali. Menurut Mbak Awali, tujuan atau target adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ada yang berpendapat lain? Menurut Mbak Teni, tujuan atau target itu apa? Target adalah sesuatu yang harus dicapai. Menurut Mbak Teni, target adalah sesuatu yang harus dicapai. Ya, semua jawabannya itu benar, ya. Tujuan atau target itu merupakan sasaran. Ini menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sasaran dalam kurung batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Atau dengan bahasa yang paling mudah, target atau tujuan itu merupakan sesuatu yang hendak kita capai. Tuh. Tadi di kuis pertama sebenarnya Bu Guru ingin mencoba ingin tahu dulu seberapa sih target kalian dari kelas 12 IPA 1. Bu Guru ingin mencari tahu dulu. Nah, ternyata tadi targetnya sudah bermacam-macam. Ada yang mau punya uang banyak, ada yang mau bisa dan di Jepang, ada yang mau lulus SNMPTN, ada yang mau jadi sarjana gitu.
Itu tadi yang kalian tuliskan itu adalah tujuan atau target. Nah, tapi selanjutnya nanti kita akan membahas ya. Selanjutnya, mengapa menetapkan tujuan atau target? Kenapa sih harus ada tujuan? Atau kenapa kita harus punya target? Baik dalam belajar, baik dalam hidup ini secara umum gitu. Kenapa kita harus punya target? Ada yang mau berpendapat? Mbak Tika mau berpendapat? Oh, Mas Muhammad Fajar, silahkan. Kenapa kita harus memiliki tujuan atau target adalah agar sesuatu yang kita lakukan itu memiliki makna dan insya Allah bisa membuahkan hasil. Bagus sekali. Agar sesuatu yang kita lakukan memiliki makna dan membuahkan hasil. Luar biasa. Ini nampaknya Mas Muhammad Fajar ini sudah punya target yang bagus. Yang lainnya, satu kali lagi. Mengapa menetapkan tujuan atau target? Nah, sudah pas. Nih, dengan adanya tujuan atau target, kita jadi tahu ke arah mana kita harus melangkah. Ya, misalnya gini, kalian kalau mau pesan aplikasi ojek online ya atau ya ojek online gitu, itu harus nulis kita tujuannya mau kemana tidak? Iya kan? Harus nulis kan di situ tujuannya kemana, nanti ada tarifnya sekian gitu ya. Kalau kita nggak nulis tujuannya, kan nggak bisa pesen gitu ya. Karena nggak tahu ini yang pesen ojek ini mau kemana, dia pesen ojek supaya mau diantar kemana gitu, mau pergi kemana gitu. Jangan-jangan iseng aja gitu. Jadi harus ada tujuan, karena agar tahu kemana kita harus melangkah. Kemudian yang kedua, tujuan atau target akan berfungsi sebagai kompas untuk menuju ke tempat yang kita inginkan. Sebagai petunjuk ya, untuk menuju ke arah yang kita inginkan. Kalau sudah tahu targetnya, misalnya tadi ada yang mentargetkan, saya contohkan yang unik tadi, mau adzan di Jepang dalam kurun waktu 5 tahun. Berarti kan tahu caranya ya. Tujuannya kemana? Ya berarti harus ke Jepang biar bisa adzan di Jepang. Kemudian caranya bagaimana biar bisa adzan di Jepang? Oh mungkin caranya saya harus kuliah di Jepang. Mungkin caranya saya harus bekerja di Jepang supaya saya bisa adzan di Jepang, gitu ya. Jadi kita tahu ya kemana tujuannya seperti itu. Selanjutnya ini adalah tentang tips menyusun target ya. Seperti tadi di awal, topik kita adalah tentang membuat target dengan metode SMART. Nah, metode SMART itu apa? Metode SMART itu sebenarnya adalah singkatan. Dalam menyusun target, memang sebaiknya menggunakan metode ini. Metode ini bukan satu-satunya metode yang paling tepat, tetapi metode ini merupakan salah satu metode yang sudah banyak diterapkan oleh para pengusaha, oleh pelajar, mahasiswa gitu ya. Banyak yang sudah menerapkan metode ini untuk setting goal atau menyusun target atau tujuan. S yang pertama itu adalah spesifik. Kemudian M itu singkatan dari measurable. Ya, guru nggak begitu pinter bahasa Inggris. Kemudian A itu singkatan dari achievable. Kemudian R itu relevan. Dan T itu time bound. Nah, seperti apa cara menyusun target dengan metode SMART ini akan Bu Guru tayangkan dalam bentuk video ya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini saya akan membahas cara membuat goal yang benar. Baik, sebetulnya di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang pentingnya mempunyai goal. Ya, goal itu ada goal harian, ada goal mingguan, ada bulanan dan bahkan tahunan. Tetapi di topik kali ini saya akan membahas apapun jenis goal itu harus memenuhi kriteria 5 syarat ini. Ya, nah syarat ini kita tulis dalam bentuk namanya SMART. Ya,
Ya, SMART itu SMART ya. Nah, kita bahas SMART itu apa? Yang pertama dulu adalah spesifik. S yang pertama spesifik. Jadi goal itu harus spesifik. Spesifik itu artinya harus detail. Jadi goal itu kalau nggak detail nggak bisa. Jadi contoh, saya pengen punya mobil contohnya. Ya, kalau bisa Anda pengen punya mobil. Kenapa harus punya mobil? Oh ternyata punya cek ikut-ikutan teman. Warna apa? Warna merah. Cek punya cek itu ternyata punya temannya. Nah itu Anda cuma ikut-ikutan. Anda nggak bisa punya goal yang spesifik. Kalau bisa spesifik itu yang benar-benar Anda inginkan. Ya, karena semakin jelas, semakin detail goal Anda, maka semakin sangat kuat Anda bisa mencapainya. Tapi kalau Anda tidak jelas, keinginannya tidak kuat, maka besar kemungkinan goal itu akan sirna. Demikian saja. Jadi spesifik itu syarat utama. Yang kedua adalah M. Ya, M itu measurable. Measurable itu bisa diukur. Ya, jadi memang banyak pencapaian-pencapaian itu artinya awalnya tidak terukur. Tetapi kalau goal itu bisa Anda ukur, itu sesuatu yang lebih baik. Contoh misalkan Anda bisa ukur dalam bentuk waktu. Contoh, berapa bulan Anda mau capainya, berapa tahun Anda mau mencapainya. Nah, itu sangat jelas. Dengan Anda mengukur dalam bentuk ada ukuran waktu, bisa diukur. Nah, ataupun bisa diukur dalam bentuk seperti contoh, Anda bisa tukar dengan nilai uang. Contohnya, apakah goal ini saya bisa beli dengan nilai uang sekian? Contohnya Anda mau membeli mobil, Anda mau membeli rumah. Nah, mobil dan rumah itu Anda bisa tukar dengan nilai uang sekian. Nah, itu namanya bisa diukur. Ya, jadi jangan yang nggak bisa diukur. Contohnya, saya mau membeli bulan contohnya. Nah, itu kan nggak bisa diukur ya. Jadi bulan itu nilainya berapa kita juga nggak tahu. Dan lagian ya kalau mau pergi ke bulan bisa, tapi kalau mau membeli bulan kok rasanya sepertinya nggak mungkin ya. Ya itu sesuatu yang kita harus paham betul. Jadi goal itu harus measurable. Yang ketiga A, yaitu achievable. Nah achievable itu artinya bisa dicapai. Ya, jadi paling sederhana gini, Anda kalau lihat orang-orang yang sukses, mereka bisa capai apa, berarti Anda juga bisa capai apa. Ya, itu namanya achievable. Jadi goal itu jangan sampai yang unachievable. Goal itu jangan sampai yang tidak bisa dicapai. Ya, saya mau punya penghasilan contohnya 50 juta satu bulan, itu achievable. Banyak sekali orang yang penghasilan 50 juta satu bulan. Ya, kemudian yang goal yang keempat adalah R. R itu namanya realistik. Ya, jadi goal itu kalau bisa realistis. Ya, jadi bukan berarti Anda itu nggak boleh berpikir atau goals yang tidak realistis, bukan nggak boleh. Tetapi jauh lebih baik kalau Anda memikirkan goal itu yang sangat realistis. Contoh misalkan, penghasilan Anda saat ini contohnya 3 juta satu bulan. Saya mau punya goal contohnya meningkatkan penghasilan saya 10 kali lipat, 30 juta satu bulan. Cukup realistis. Itu bisa saja. Ya bukan berarti tidak bisa. Tetapi misalkan Anda membuat satu goal yang kurang realistis contohnya. Saya 3 juta, saya kepingin punya penghasilan 3 triliun per bulan contohnya. Bukan nggak bisa dicapai, tetapi itu sepertinya puluhan ribu kali lipat dari goal Anda awal. Nah, akhirnya kalau Anda terlalu tinggi, bisa jadi Anda akan kehilangan motivasi untuk tidak mencapainya. Dan lagian kalau Anda terbiasa dengan mindset 3 juta per bulan, saya kira dengan penghasilan 3 triliun per bulan itu, Anda rasanya kok belum terbiasa ya dengan pola hidup 3 triliun per bulan. Jadi itu namanya tidak realistis ya. Nah, jadi Anda cari yang realistis. Contohnya 10 kali lipat, saya mau 30 juta per bulan. Itu very okay. Dan yang terakhir adalah T, time range. Nah, time range itu seperti yang kayak yang tadi di awal, yaitu bisa diukur, sekarang ada jangka waktu. Goal itu kalau bisa ada jangka waktu. Jadi goal itu jangan dibiarkan tidak ada jangka waktu, itu tidak boleh. Misalkan saya mau capai mobil ini dalam waktu 2 tahun atau hadiah ulang tahun saya 2 tahun dari sekarang. Nah, itu boleh gitu. Anda nggak boleh membuat satu goal itu yang mana kapan mau capai? Ya pokoknya suatu hari saya mau capai. Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau Anda mengatakan saya suatu hari saya pasti capai, nggak bisa. Suatu harinya itu kapan? Harus ada deadline-nya. Dengan demikian Anda bekerja itu ada motivasi. Ya, sehingga di tahun-tahun mendatang ya saya hanya punya goal sekian. Nah, itu sesuatu yang bisa dicapai. Nah, saya kira dengan SMART ini maka you have a make decision, create a smart goals ya. Jadi Anda sudah membuat goal yang cukup pandai, cukup oke. Dengan ada 5 kriteria tersebut, saya kira goal Anda sangat bisa dicapai ya. Selamat menempuh goals Anda. Dan apabila Anda menyukai channel seperti ini, silakan klik subscribe, bisa berbagi pada teman-teman Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Oke, kita sudah menyaksikan video tentang bagaimana
setting goal dengan metode SMART. Nah, kalau tadi di video tadi itu kan aplikasinya dalam bisnis, dalam entrepreneur gitu ya. Tapi juga sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan. Jadi bukan hanya dalam dunia bisnis, keuangan, tapi dalam hal pendidikan, dalam hal pribadi, dalam hal cinta gitu ya, kemudian karir, kemudian bisnis, itu bisa kita tetapkan semua metode SMART untuk menyusun target atau tujuan. Kita kembali ke metode SMART ini. Nah, tadi Bu Guru minta anak-anak untuk membuat catatan kecil ya, catatan tentang hal apa yang didapat dari paparan materi dan tayangan video tadi. Kemudian mengapa harus menetapkan tujuan atau target dengan SMART. Nah, karena sudah punya catatannya, silahkan saya persilahkan tadi Mas Fajar sudah, Mbak Awali sudah, Mbak Teni sudah, coba Mbak Farah, silahkan. Mbak Farah, silahkan dibacakan hal apa yang Mbak Farah dapatkan dari tayangan video dan pemaparan materi dari Bu Guru tadi. Farah siapa, Bu? Ini yang bareng sama Mbak Awali. Farah Adita. Mengetahui metode, Bu. Menurut Mbak Farah yang tadi didapatkan adalah mengetahui metode apa, Mbak? Metode untuk menetapkan tujuan dan target, Bu. Mbak Farah mengetahui metode untuk menetapkan tujuan dan target. Apa itu tadi metodenya? SMART. SMART, oke. Terus mengapa kita harus menetapkan tujuan atau target dengan metode SMART, Mbak Farah? Agar lebih terarah. Agar lebih terarah. Oke, silahkan sekarang gantian Mas Nijar. Dari catatannya Mas Nijar, apa yang sudah diperoleh dari video tadi? Yang saya peroleh dari video tadi yaitu kita dapat menentukan dengan jelas tujuannya dan tujuan kita, dan bisa tujuan kita itu bisa lebih mudah tercapai. Ya, bagus sekali. Terus menurut Mas Nijar, mengapa kita harus menetapkan tujuan atau target dengan SMART? Dengan metode SMART ini tujuan kita yang tadinya mungkin cuma bayang-bayang itu bisa realistik lah, bisa dicapai. Oke, terima kasih. Nah, tadi apakah masih ingat dengan kuis yang pertama? Ya, semuanya tadi Bu Guru di awal membagikan kuis. Tadi kan ada jawabannya itu, ada yang sukses, ada yang mau adzan di Jepang, ada yang mau punya uang banyak, ada yang mau jadi sarjana, ada yang tadi mau jadi orang kaya, ada nggak tadi? Kemudian ada yang mau diterima SNMPTN, gitu ya. Apakah tadi itu sudah SMART targetnya? Silahkan dipikirkan kembali. Kalau dirasa target yang sudah kalian tulis tadi di kuis awal tadi itu sudah SMART, itu boleh dilanjutkan. Tapi kalau setelah melihat tayangan video tadi itu dirasa targetnya itu belum SMART, maka kalian bisa meninjau kembali tentang keinginan-keinginan yang itu dituangkan menjadi sebuah target atau tujuan yang benar-benar ingin dicapai. Buatlah targetnya itu dengan metode yang SMART. Kalau tadi seperti mau punya uang banyak, itu bisa diperjelas. Punya uang banyaknya itu berapa? Berapa triliun misalnya. Kemudian kapan akan mempunyai uang banyak yang diinginkan itu? Seperti itu. Sudah lebih SMART kan kalau seperti yang Bu Guru sebutkan?
Misalnya pengen punya tabungan 500 juta pada usia 25 tahun. Lebih jelas atau tidak daripada yang tadi sekedar punya uang banyak? Lebih jelas yang mana? Yang kedua kan? Ya. Terus kemudian lulus diterima SNMPTN. Bagaimana kalau itu dibuat lagi menjadi smart? Misalnya lulus diterima SNMPTN di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan matematika pada tahun 2022. Sudah lebih detail kan yang Bu Guru sebutkan? Ya tidak? Oke. Nah, sekarang kita ke kuis yang berikutnya. Kuis berikutnya silahkan kalian bisa kunjungi menti.com lagi dengan kode 60553837 atau dikunjungi ini alamatnya. Saya kopikan dulu di linknya untuk kuis selanjutnya. Nah, tadi kan sudah sedikit saya tayangkan ya. Nah, ini adalah hasil dari kuis yang sudah Bu Guru bagikan dan sudah kalian jawab ya. Pilihan yang pertama tentang target yang menulis smart, saya menulis lulus kuliah. Ternyata 0 ya. Menurut kalian berarti ini target ini belum smart, masih bersifat umum karena belum jelas lulus dari mana, kapan gitu ya. Kemudian lulus kuliah tepat waktu dari PTN. Ada 3 yang menyatakan ini smart. Kemudian lulus kuliah dari program studi bimbingan dan konseling UNES tahun 2026. Ini ada 12 yang menjawab ini adalah target yang smart. Kemudian yang tentang diterima CPNS Guru BK SMA Negeri Wilayah Jawa Tengah tahun pada usia 22 tahun. Ini smart 16 ya yang menjawab. Terus memiliki rumah mewah ada yang mengatakan ini smart. Kemudian yang keenam, hafal Al-Quran 30 juz pada usia 30 tahun ini 17 menyatakan smart. Berarti ini respondennya tadi itu ada 17 ya, ada 17. Kemudian sudah menjawab semua. Menurut Bu Guru, lulus kuliah tepat waktu dari PTN ini masih bisa kita perjelas. Dari PTN mana, dari program studi mana, dan tahun berapa. Tepat waktu itu kalau kalian masuk kuliahnya tahun 2025, berarti kalau 4 tahun, 2029 baru lulus kuliah. Teman-temannya sudah bekerja, kalian baru lulus kuliah. Iya enggak? Iya. Kemudian lulus kuliah dari program studi bimbingan dan konseling UNES tahun 2026. Ini sudah spesifik ya. Sudah spesifik program studinya apa, perguruan tingginya apa, kemudian kapan ini lulusnya. Nah, kalian akan tahu nanti bagaimana saya mencapai ini semua seperti itu. Kemudian yang keempat, ini smart ya, karena sudah jelas ya, mau pekerjaannya ini apa, kemudian di mana, kemudian akan dicapai kapan, seperti itu. Yang nomor 5, ini kurang smart, karena rumah mewah menurut setiap orang itu persepsinya akan berbeda-beda. Rumah mewah itu bisa dipersepsikan yang mungkin rumah dengan harga 1M di Purbalingga itu mewah, gitu ya. Tapi di tempat lain itu tidak mewah, gitu ya. Persepsinya bisa bermacam-macam. Yang terakhir, hafal Al-Quran 30 juz pada usia 30 tahun ini sudah sangat smart sekali. Oke. Terima kasih atas partisipasi mengerjakan kuisnya. Tinggal sedikit lagi. Saya berikan kesempatan untuk Mas Raka menyampaikan kesimpulannya. Untuk menurut saya kesimpulan yang saya dapat hari ini itu di dalam kehidupan sangatlah penting harus mempunyai tujuan, karena kehidupan itu tujuan akhirnya ke akhirat
Ya, gitu Bu. Intinya tujuan itu penting untuk di kehidupan, bukan untuk itulah, bingung jelasin ini. Itulah bagaimana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Raka. Selanjutnya yang belum menyampaikan tujuannya Mbak Fitri. Bisa Mbak Fitri sampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Jadi kesimpulannya itu dalam ya sehari-hari lah, intinya tuh kayak ini tuh ada tujuannya gitu lah sehari-hari terarah minimal gitu. Jadi di kehidupan itu perlu banget tujuan yang pakai metode SMART biar terarah dan dapat kepuasan sendiri gitu. Oke, bagus sekali Mbak Fitri. Dalam kehidupan kita harus punya tujuan atau target agar hidup kita menjadi lebih terarah. Begitu ya Mbak Fitri? Kesimpulannya dari kegiatan kita siang hari ini bahwa dalam hidup, ya, ini menurut Bu Guru, dalam hidup itu kita harus punya tujuan atau target yang SMART agar kita bisa fokus pada tujuan dan cara atau upaya untuk mencapainya. Tanpa target atau tujuan yang SMART, kita bisa tidak fokus, kita tidak tahu arahnya kemana, kita tidak tahu apa yang akan kita capai, dan kita juga akan kesulitan untuk menentukan bagaimana cara untuk mencapainya. Oke, ini kelas 12 IPA 1, ini semangatnya luar biasa, bagus sekali. Aktif semuanya mengikuti kegiatan bimbingan klasikal siang hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita merumuskan atau praktek menyusun target atau membuat target dengan metode SMART. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya, karena sekarang kan waktunya sudah habis. Kalian yang PTM sudah harus segera pulang, dan yang di rumah juga harus segera melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak kelas 12 IPA 1 pada siang hari ini. Nanti link LKPD-nya akan Bu Guru share di WA grup kelas agar nanti kalian bisa mengisi LKPD kegiatan bimbingan klasikal siang hari ini. Mari kita tutup kegiatan bimbingan klasikal siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal dari Bu Guru. Bu Guru doakan semoga apapun yang menjadi target, tujuan, cita-cita, dan impian semua siswa kelas 12 IPA 1 bisa dicapai. Amin ya robbal alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Buat yang PTM, selamat pulang. Iya, hati-hati. Semoga selamat sampai rumah, tidak ada halangan apapun. Untuk yang di rumah, terima kasih juga sudah menyempatkan dan selamat istirahat.